masuk di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mengenai tentang kehidupan kita di akhir zaman, saudara. Kehidupan kita di mana kita menginjak tahun 2016 ini adalah kita pemulihan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu. Amin. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik gambar di slide ini. Mengapa ada perahu yang mau tenggelam, dan mengapa di kiri kanannya gelap gulita, dan mengapa suasananya menyeramkan, dan mengapa harus terjadi seperti ini. Inilah keadaan hidup kita tanpa ada pimpinan Tuhan. Itu pastinya seperti itu. Mengapa? Karena di dalam proses hidup kita, saudara, pemulihan itu akan terjadi ketika tubuh kita, roh kita, jiwa kita menyatu menjadi satu bagian. Jadi saudara, kalau kita mau masuk dalam kebenaran Tuhan, yang penting kita mengoreksi hati kita lebih dulu, saudara. Yang penting kita koreksi dulu tubuh kita, kemudian roh, baru jiwa. Bagaimana kita melewati badai seperti ini kalau tubuh kita lagi kemasukan roh? Bagaimana kita melewati badai kita kalau salah satu dari tubuh roh jiwa ini rohnya yang tidak ada? Bagaimana kita masuk di dalam melewati badai itu kalau jiwa kita ini juga tidak benar, ya? Artinya dalam arti kalau tubuh kita ini diserang, saudara, dengan cara satu aja mengenai tentang pekerjaan. Kalau pekerjaan kita ini lagi menurun, ya saudara, grafiknya menurun, tentu kita sebagai orang normal aja, saudara, pasti kepikiran, ya. Kalau kita kepikiran, maka tubuh kita ini akan mengalami gelisah. Nah, kalau kita gelisah terus, saudara, maka roh kita ini mengeluh. Kalau terus-terusan kita biarkan mengeluhnya ini, maka jiwa kita akan sakit. Nah, kita ini tidak boleh ke sini arahnya. Kalau kita ke sini, saudara, maka badai itu kita lewati pasti akan tenggelam perahu hidup kita. Manusia hidup diumpamakan tentang perahu. Ini adalah hidup kita. Sebagai manusia di akhir zaman, tahun 2016 sampai 2019 kita harus bertahan, saudara, karena kita melewati badai. Kalau laut, kalau ilmu lautan, saudara Petrus, dia berkata bahwa kita itu melewati satu pusaran yang besar, ya. Dan kalau kita ada di tengah-tengah, pasti kita akan tenggelam. Jadi kita melewati pusaran yang besar, yang menyeramkan, ya. Bagi kita tidak bisa selamat, tapi bersama Tuhan kita akan selamat. Lalu bagaimana caranya, Bu Diti, supaya saya tahu bahwa perahu hidup saya walaupun digoncang-goncangkan bagaimana, Tuhan itu beserta kita. Mari saudara, kita akan perhatikan tentang tubuh kita lebih dahulu. Adakah tubuh kita ini sehat? Waduh, Bu Diti, kepalaku ini sering pusing, Bu Diti. Mengapa pusing? Karena terlambat makan, atau karena memang depresi, stres, ya. Kalau terlambat makan, berarti pembenahan tubuh kita harus teratur makan. Tapi kalau depresi, bukan teratur makannya, tetapi mengatur tubuh kita itu supaya kita sehat. Jadi yang terutama tubuh ini, saudara,
harus dipelihara. Caranya bagaimana? Kalau kita mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kita tidak mampu, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Yunus, saudara tahu Yunus, Nabi itu ya, Nabi Yunus itu mengalami suatu pelanggaran karena dia harusnya pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Jadi dia ada pelanggaran di situ. Tetapi Yunus tidak seperti Yudas, dia langsung meminta ampun pada Tuhan, walaupun dia harus ditenggelamkan di tengah lautan. Tetapi toh Allah Maha Besar dan Maha Baik, dia kirim ikan paus ya untuk menyelamatkan. Jangan kamu telan hambaku ini, maaf, jangan kamu gigit, kamu punya, tapi telan aja. Nah, secara logika nggak mungkin, tetapi kalau di dalam Tuhan itu pasti mungkin. Amin. Jadi kalau saudara bilang nggak cukup keuanganku, nggak iso ke depanku ya apa, terus kemana arahku, aku nggak tahu. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Jadi jangan pernah kita merasa khawatir. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan gelisah, tubuh kita ini akan diserang oleh iblis, saudara. Di mana saudara mengalami kegelisahan, iblis itu tahu. Ya. Karena iblis itu nenek moyang dari zamannya Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lagi galau, lagi punya pelanggaran, main game, ya kan? Terus main game tanpa mengenal lelah. Tapi kalau disuruh papa mama cemberut, mainan game. Kalau mau bekerja malas, mainan game. Kalau kita mau dibilangin nasihat sama orang tua, kamu bermainan terus, kamu tuh ada waktu makan, ada waktu belajar, marah, pintunya digebrak. Nah, itu salah satunya. Jadi iblis itu tahu kelemahan kita, kesukaan kita, pelanggaran kita apa. Mengapa sih Bu Titi, game itu kok bahaya, saudara? Mari kita lihat cara bekerjanya iblis, ya. Ini iblis ada di awan-awan. Di mana? Langit loh. Awan-awan ya di langit. Ini rumahmu kecil sekali itu, kalau dari atas iblis buat kecil sekali. Tapi kenapa dia bisa ketemu kamu kalau kamu waktu main game? Padahal kamu sembunyi mungkin di dalam. Kayak Yunus sembunyi kan Yunus? Di mana Yunus sembunyi? Di mana? Di tempat barang-barang, bukan di penumpang, tapi dia sembunyi di tempat barang gudang. Tetapi iblis tahu, dia punya sinyal, saudara, untuk tahu. Dan iblis itu membalas. Nah, contohnya apa Bu Titi? Kok bisa seperti itu? Nah, ada anak 10 tahun, namanya Yonatan. Tiba-tiba matanya kayak berbulan merah. Taruh di tempatnya dokter, dicek semua, gak ada apa-apa tuh Pak. Mungkin dia kebentur sesuatu. Masuk pakai tes, sembuh. Terus merah lagi. Merahnya itu enggak 2 hari, 1 bulan sih. Terus ditanya, kamu kabur enggak melihat apa-apa? Enggak kabur, cuma aku pengennya marah. Ternyata saudara, begitu dia cek sana sini enggak ada apa-apa kan, dia ketemu dengan kita. Masuk ke bait Allah, jadi mati. Masuk ke rumah saya itu tiba-tiba iblis beri sinyal, cuk masuk, jangan masuk ya. Akhirnya karena papanya yang didorong anaknya, ya perang. Bisa kita doa. Sebelum anak itu datang, Tuhan sudah berkabar, ya, nanti ada seorang anak 10 tahun, dia main, 10-12 tahun, dia main game. Itu karena dia main game selalu setiap saat
dan tidak mau makan, tidak mau tidur, main terus, sehingga transfer itu iblis dan dia masukin di matanya. Pembuluh matanya pecah. Jadi itu pecah, semua pecah, yang lembut itu pecah. Terus begitu saya bilang, Yesus, apa Tuhan? Doakan dan puasa 3 hari. Kemudian nanti minum air dan kita doa bersama ya. Datang suruhan. Terus kita doa. Ini karena terus raja main game ya kan. Ada anak itu nggak mau main. Papanya juga malu nggak mau. Dia bilang ini mainan game. Jangan melanggar. Mau kamu dengar suara Tuhan? Ya. Ya. Udah. Sekarang Tuhan pulihkan kamu. Minum air itu didoakan. Tuhan itu air itu sumber keselamatan. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Karena anak itu dulu ke sekolah menurut saya. Kamu ingat doanya? Ya. Apa doanya? Minta ampun sama Tuhan. Bagus. Minta ampun sama Tuhan. Dan jatuh tersungguh di amalku dan berdoa. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya jatuh tidak mau main game lagi. Mulut itu semua. Tapi pakai lombok. Begitu sudah minum, besoknya bening. Nah setelah itu, selang seminggu kemudian, matanya tuh bendol, kayak ikan yang keluar loh. Jadi ikan apa yang keluar mata bendol itu? Ikan koki ya, koi ya, keluar. Terus ini warna itu putih-putihnya di pasir, sakit sekali, dia nangis. Setiap malam karena saya pergi di luar pulau, saya nggak datang hari itu. Jadi seminggu, 2 minggu dia tersiksa terus. Setelah ketemu, waduh, Tuhan bilang, Tuhan menangis karena kamu nggak nurut. Kenapa? Kamu sudah disembuhin Tuhan kok besok pun main lagi. Kan Tuhan sudah bilang waktu makan-makan, waktu belajar-belajar, waktu main-main. Cukup 1 jam. Kalau bisa jangan main dulu. Dia nggak bergerak. Hanya dia main dan dia cuma bilang, kan aku cuma setengah hari, biasanya berapa hari dulu, setengah hari itu ya bodoh baik kan pelanggaran, 1 jam kok setengah hari ya. Terus apa yang kamu lakukan? Minta ampun itu. Enggak, jangan minta ampun dulu, janji sama Tuhan dulu. Ya apa caranya? Ya sudah, saya janji saya tidak akan melanggar lagi. Tuhan, terus doanya, Tuhan ampuni saya tidak mau main game lagi. Tuhan bilang bohong. Dia baca lagi tulisan benar. Tuhan, saya berjanji mau main game tapi cuma 1 jam. Ayo baca lagi yang benar. Sampai gitu, baca lagi. Lanjut sama saya. Ya sungguh Bu, aku tidak mau main, sungguh. Sekarang ini sakit, ku sakit. Waktu sakit, kamu minta tolong sama Tuhan. Waktu main, kamu kenapa tidak berdoa? Tidak sama Tuhan. Garuk-garuk, ya wis. Hanya Tuhan lupakan. Kemudian ambil minyak urapan dan ditarik di sininya sudah. Keluar semua sudah. Seperti batu kecil-kecil itu kuat semua. Udah, sekarang kamu ingat ya pesan Tuhan, kamu gak bermain gitu. Iya. Setelah dia pelepasan dan dia mengikuti jalan Tuhan, semuanya beres. Terkendali, anak itu tidak sakit lagi dan tidak merah matanya. Jadi sudah, cara kerjanya itu seperti itu. Makanya jangan pernah kita main game terus. Memang menyenangkan dikejar, tapi itu merugikan fisik kita. Tubuh kita itu sedot. Jadi bento, tahu bento? Mau? Sudah mau kayak gitu. Jadi mukanya tampan, anaknya tinggi besar. Ini loh. Ngawang gitu. Untung nggak ngiler. Bahaya sudah ini lebih dopo. Tuhan suka kita menjadi anak yang gagah berani. Seperti siapa? Daud. Siapa lagi?
Soleman. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh pemuda-pemuda Sadrang, Mesach, Abednego, tinggi gagah besar ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan ada di tiap kita. Tapi kalau kita main terus ini, langit yang bukannya berkuasa, iblis yang menunggangi itu mengikuti kita, sehingga pola hidup kita, pemuda-pemudi kita direnggut semuanya hingga kita sakit. Apalagi sekarang itu masuk di dalam hal apa ini? Apa ini? Apa ini? Virus. Jadi saudara, kalau kita sudah kena virus, kita tidak bisa main-main lagi. Geletak di rumah sakit, tidur berbaring, nggak bisa kemana-mana. Ada satu kejadian juga, seorang anak pemuda bekerja ulet sekali. Suatu ketika Tuhan sudah bilang, kamu hati-hati, kerja boleh kerja, tapi jam doa, jam makan, perhatikan. Akhirnya ngambang sila hidupnya. Tiba-tiba dia pusing, jatuh, masuk rumah sakit, tidak diketahui penyakitnya apa, besoknya meninggal. Nah, bagaimana kalau kita seperti itu, saudara? Iblis itu ingin merenggut nyawa kita, ingin membuat kebahagiaan kita itu diambil semua, sehingga kita itu mengalami depresi yang berat. Jadi pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, ingat, jangan main game terus. Virus ini ada di mana-mana. Sekarang kita perhatikan lagi, tubuh sebagai pekerja. Kalau dulu kita itu sebagai pekerja yang setia dan ulet, karena satu persoalan, maka kita berhenti bekerja. Jangan patah semangat. Mari kita belajar mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu ajaib. Amin. Mari kita belajar Tuhan, tak serang menurutku. Tapi jangan bilang kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diperintah, dan kita juga tidak berhak untuk memerintah. Bahkan hidup kita ini seharusnya menurut Dia. Kalau itu pada saat-saat ini saudara seperti itu terjadi, bukalah hati dan marilah kita berdoa, mengucapkan syukur, dan Tuhan mau apa dalam hidup saya. Bicaralah Engkau dan urapi hidupku, supaya apa? Perjalanan kita itu sesuai dengan Tuhan mau. Walaupun badai ini ingin menghancurkan perahu kehidupan kita, tetapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, perahu kehidupan kita tidak akan hancur. Amin. Kita harus yakin bahwa tubuh kita ini harus hidup bersama dengan Tuhan, harus belajar untuk menyerahkan diri. Mungkin pada waktu kita tidur, pada waktu saya, saudara, melihat kondisi dari rumah tangga saya waktu itu, saya sudah bingung. Saya sering saksi, ketika saya tidur, lihat di atas lampu mati. Sudah berapa? 4 bulan lampu mati, tidak ada penerangan. Kalau belajar pakai lilin habis, maghrib harus selesai ajar. Saya terus mengajarkan adik saya seperti itu. Kemudian saudara, kalau saya gelisah kan, saya menghadap ke kiri. Yang saya lihat adalah siapa? Adik-adik saya seperti tidur tak pinggang. Dia belum bayar uang sekolah, besok ujian. Saya dipanggil bolak-balik, ulang-ulang dipanggil, tapi saya tidak punya anak. Saya nangis, Tuhan, bersumpah aja. Dah minggu kesini belok ke kanan. Begitu lihat ke kanan, lihat mama, kasihan. Mukanya saya pucat ya. Karena dia sudah bisa mengatasi sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Tidak ada. Kosong. Tidak ada apa-apa. Itu roh. Akhirnya saya bangun, saya lipat tangan, dan saya menangis, Tuhan, hanya kehendakmu yang jadi, hanya rencanamu yang jadi. Saya tumpang tangan ke anak saya, adik-adik saya, tutup dengan darah, biarkan dia selalu belajar dan tidak terganggu dengan keadaannya. Terus saya tumpang tangan ke mama,
nggak boleh ditumpahkan sampai orangnya kelihatan atau membuka mata. Dari jauh Tuhan, tak serahlah mama, beri kesehatan dan panjang umur. Jangan sampai terjadi apa-apa ya Tuhan, kuatkan. Lalu saya mengangkat tangannya. Saya angkat tangan dan saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Tak serah mau semua, apapun Tuhan, tak serah. Saya siap. Siap kemanapun Tuhan mau, saya siap. Besok paginya saudara, adik saya berangkat masih di rumah, cemas saudara. Dia mengisah saya tahu, sekolah itu dibayar segitu, kasarnya gitu. Saya peluk dia, jangan takut, jangan khawatir, jadi mau ke sekolah. Yang besar agak tahu, terus mengalir aja, terus tahu maksudnya terus kapan bayarnya kan gitu. Saya cium dia, bukan kita takut, kamu. Saya cium dia dan saya bilang, belajar sungguh-sungguh, ini urusan kita. Ya, saya berangkat. Akhirnya saya jalan kaki seperti orang ngambang. Tahu ngambang? Ya Allah, saya mau ngomong apa? Selalu tidak tepat. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, bingung saudara. Saya mau jalan kaki, pasrah saudara. Itu masuk. Mau cari siapa? Kepala sekolah. Kemudian, ini ya kakaknya, ini ya, Rejo ya, iya. Sini. Terangkan panjang lebar. Intinya, bayar kamu ini sudah 4 bulan. Kamu ya apa? Intinya begitu. Saya cuma dulu aja. Dia ngomong, saya bilang, kalau saya punya uang, saya akan bayar. Tapi ini enggak ada. Itu seorang kamu kejapan, saya nggak mungkin, apa saya selingkuh, kamu gitu, nggak mungkin toh. Saya cuma bilang, apa pergi belum pulang. Untuk kemana perginya? Saya nggak tahu kemana. Bapak mau tinggal kan? Saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak mau tunggu bergojek panjang lebar saja. Terus mama mau kerja apa? Di selama ini tunjangannya apa? Nggak ada. Ya sudah, nanti sarapankan gitu. Saya berdoa percaya, tapi adik saya bisa ya bilang, kali ini bisa, tapi besok tak tahu. Itu kan seperti sesuatu yang mengikat pikiran saya, sehingga besok dia apa ya, besok ya apa. Kalau saya mikir tertubuh saya, pasti saya stres dan saya nggak bisa bekerja. Tapi begitu saya sampai di rumah, saya hanya bondol sudah. Saya duduk dan saya berlutut, saya serahkan Tuhan, apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Saya berdoa memuji, bukan berarti kalau begitu uang turun dari langit atau sesuatu itu belum ada, semuanya tidak ada apa-apa. Akhirnya besok tepat sekali sudah harus mengambil keputusan adik saya keluar atau tidak. Saya tetap berangkat ke sekolah. Begitu berangkat ke sekolah, saya itu tidak menduga dan saya tidak tahu. Saya itu lagi bingung-bengong gitu kan. Kaki saya itu namper sesuatu seperti bungkusan gitu sih. Kemudian saya ambil, ternyata dompet yang ditekuk-tekuk. Kalau dibuka, banyak banget. Kalau iblis mau, PN ambil bisa bayar uang sekolah anak-anakmu, adik-adikmu. Ini benar sudah. Tapi ini enggak benar. Ini bukan masalah. Saya yakin karena tidak ada. Tapi yang saya doa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kalau Tuhan bilang kembalikan. Karena saya lari di sebelah sudah ada sapang. Saya bilang, Pak, ini ada dompet jatuh di sini. Oh, iya Bu. Nanti ada ibu-ibu datang ke sini yang dia bingung KTP-nya apa yang ada di sini. Ya, saya akan ke Pak Sapang, saya tanda tangan, dan saya lihat Pak Sapang namanya siapa, sudah beres, saya pulang. Kasih nama alamat saya. Begitu saya
sampai di sekolahan, saudara, di mana semua guru itu bilang, udah, ini anak kayaknya sudah nggak bisa ditolong lagi ya, mesti ini terakhir dan besok sudah nggak bisa sekolah di sini. Besok lagi, begitu udah besok lagi. Akhirnya saya pulang, lemah sudah, terus tidak ada harapan. Saya pikir mungkin sudah waktunya adik saya seperti saya nggak sekolah. Tapi kok cepet aja dalam hati saya. Secara logika pasti saya sakit hati, tubuh saya tuh kesiksa. Tapi begitu saya berserah, saya baca firman, kuatkan hatimu. Ada firman yang mengatakan kuatkan hatimu. Allah adalah sumber kehidupan. Nah kalau kita ngomong, kalau kita iman itu, terus mana buktinya kan gitu. Tapi saya tidak bilang buktinya, saya cuma bilang Tuhan, pun tantangan. Jadi Alkitab saya itu kemudian tetesan air mata. Air mata pada waktu papa pergi, air mata pada waktu adik saya sakit, air mata pada waktu saya sakit. Jadi itu Alkitab punya kisah kenangan tersendiri, walaupun kecil, tapi itu banyak dan itu dari air mata saya. Dan itu juga menetes juga. Dan saya bilang Tuhan, saya mengimani ini ayat, tapi saya berserah padamu. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan adik saya. Kalau saya berkorban tidak sekolah apa-apa, tapi kalau adik saya tidak sekolah berat buat saya. Saya akan merasa sedih dan saya tidak mampu. Dan sudah tahu, tepat saya ambil pintunya dibuka bunyi, tinggung, 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 dibuka. Ada seorang ibu pendek-pendek, maaf saudara, pendek-pendek itu tua gitu. Ini ya, titik ya. Kan saya pakai nama titik, dia buka meme ya, titik ya, ya meme ya, ya. Terus saya kasih amplop saya. Ini ya, saya bingung ini ibu siapa? Sudah patut bawaan. Saya kan bingung, kok malaikat mungkin? Saya pikir gitu. Saya kan tidak kenal orang itu. Saya bingung, saya kembalikan tidak mau. Dia lari aja. Jadi saya tuh kebingungan, gemeteran. Saya bilang mungkin dia salah alamat. Ya, oh saya tidak kenal kok dikasih tiba-tiba. Saya doa itu dan bayar. Tapi begitu saya melewati Pak Sapam itu, Bu sudah ketemu ya? Ada orang ya, yang ibu-ibu yang agak pendek-pendek itu. Lalu saya sadar itu tadi orang yang saya temukan dompet itu saudara. Saya menangis perjalanan dan saya bilang Tuhan engkau baik, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Jadi saudara, pertolongan Tuhan itu selalu tepat dan itu pasti terjadi. Dan saudara tunggu, bagaimanapun juga tubuh tidak boleh ada kekacauan. Kemudian kita lihat roh. Roh ini saudara, ketika kita tidur, roh tidak pernah tidur. Roh itu pasti kalau kita susah, dia keluar masuk ke badan. Kadang dia menangis di situ. Itu roh. Roh itu suka mengeluh. Tubuh berontak tapi roh itu mengeluh. Selalu mengeluh dan nangis terus. Kalau kita tidak kuat saudara, di sekeliling kita ini yang mungkin juga sana ada roh setan, sama genderuwo atau apa gitu. Kalau kita tidak kuat, kita bisa terbawa ke sana. Seperti ini rasanya. Kalau roh kita kuat masuk, saudara, itu bisa diambil coba iblis. Makanya kita harus kuat. Hadapi kenyataan itu dengan kuat. Tuhan tak serang untuk dua jiwamu. Jangan cuma tubuh tok didoakan, tapi roh juga didoakan, jiwa juga didoakan. Kenapa? Karena itu ada satu bagian, satu paket, di mana kita berserah kepada Tuhan. Seperti Petrus, ketika dia melewati semua masalah itu, walaupun dia emosi saudara, begitu dia minta ampun sama Tuhan, dia sadar dan dia tidak boleh seperti itu lagi. Itu adalah perubahan. Jadi tubuh dan jiwanya bersatu. Biar kita juga memiliki hal seperti itu. Kalau di tahun 2016 sampai 2019 prosesnya tidak baik dunia ini, marilah kita jangan ikut tidak baik. Tapi biarlah tubuh roh jiwa kita ini jangan sampai mengeluh, jangan sampai sakit. Kita serahkan kepada Tuhan. Belajar berdoa, Tuhan tak serang tubuh roh jiwaku, tak serang semua. Apapun yang terjadi, Tuhan itu memprogram hidup saya sesuai kehendak. Jaga aku supaya aku bisa bertahan. Kuatkan imanku supaya aku bisa melewati badai. Supaya apa? Badai ini walaupun bagaimanapun gelapnya, walaupun bagaimanapun persoalannya,
Tuhan kasih tenang ketika dia ada di dalam hidup kita. Amin. Ingat, ada satu kisah. Pada waktu itu Tuhan berkata, menyeberanglah kamu, seberangi, aku tinggal sebentar. Ya, lewati, nyebrang dulu. Ya. Akhirnya semua muridnya naik perahu dan Tuhan naik di tempat Bukit Zaitun di mana dia berdoa. Dia itu sering berdoa untuk kita. Begitu badai datang seperti ini, saudara, secara fisik, secara logika, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, dia buang semua bekalnya, tinggal baju tok yang nempel, tapi tetap bergejolak. Akhirnya dia ketakutan setengah mati, saudara. Dan pada saat itu juga Tuhan lewat berjalan di atas air. Dan yang paling berani siapa? Petrus kan? Siapa itu yang berjalan? Pas itu setan. Tapi Petrus bilang, masa itu setan? Kayak guru, dia jeli juga. Tapi dia ragu-ragu. Kemudian dia teriak. Nah, mari kita juga belajar seperti Petrus. Ketika badai kayak apa, goncangnya kayak apa, Petrus itu memandang Tuhan. Coba kalau dia tidak memandang Tuhan, menganggap itu setan, hasil Petrus juga dia mengalami jejak. Begitu dia lihat itu gurunya, dia teriak. Mari kita juga begitu. Begitu kita lihat salib itu ada di depan kita, mari kita teriak begitu, Tuhan Yesus, berilah aku jalan keluar. Petrus juga teriak, hei, apakah benar itu guru? Kata dia, nyata. Lalu Tuhan berkata, ya Petrus, kalau engkau benar-benar guru, izinkan aku berjalan di sana. Nah, itu imannya berjalan. Jadi semua persoalan itu sebetulnya bukan tubuh kita, roh kita, jiwa kita yang maju, tapi iman percaya kita. Ketika iman percaya kita bekerja dan percaya, barulah mujizat itu terjadi. Karena Petrus percaya, dia lewati, dia melangkah, tidak sadar kalau dia berjalan di atas air. Tepuk dia jalan. Begitu dia sampai kurang 3 langkah, sudah 3 langkah aja, kurang 3 langkah, dia baru sadar dengan logika. Loh, aku kok bisa berjalan di atas air? Tak mungkin, ikan tidak bisa air. Mana lagi aku untuk bisa gini besar? Tak mungkin. Begitu dia bilang tak mungkin, iblis punya sinyal, orang yang tidak percaya lagi, langsung dimasukkan gitu. Masuk. Jadi ketika kita goncang iman kita itu sudah benar jalan kita. Ketika kita goncang iman kita, iblis masukkan kita ke dalam percobaan yang berdarah. Masuk. Begitu masuk dia minum sebanyak-banyaknya air laut itu. Padahal dia itu pelaut. Harusnya dia bisa berenang. Karena gugup, saudara, dia tidak bisa berenang. Demikian juga itu kita. Karena kita gugup, kita tidak bisa memanggil nama Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita sudah terarah dengan persoalan kita. Kita tidak boleh ke sana. Kita harus berjalan dengan iman. Ketika dia tenggelam, Tuhan itu melihat hatinya, melihat kepercayaannya. Dia lihat, Petrus masih percaya. Kemudian dia ulurkan tangannya. Begitu dia pegang tangannya, dia yakin kalau itu tangan Tuhan. Coba kalau dia tidak percaya lagi, ini tangannya setan atau tangan Tuhan. Nah, ya kan? Kadang kita gitu, ya apa yang Bu Titik bisa tahu bahwa ini rencana Tuhan atau tidak? Yang penting adalah hati. Ketika hatimu dekat pada Tuhan, pasti nyaman, damai, bahagia, tenang. Tapi ketika iblis mendekati kamu, bukan mengkorok, bukan berinding, tapi itu roh, kita pasti tidak damai, gelisah, marah, benci, dendam. Nah, itu salah satunya tanda-tandanya iblis ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau Tuhan, hatimu tenang, teduh, nyaman, sukacita, bahagia, damai, tidak marah-marah, itu tandanya bahwa Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Begitu Tuhan mengulurkan tangannya, Petrus langsung memegang dan dia percaya, Tuhan, tolong aku. Dan naik ke atas, dipandangnya Petrus sampai ke dalam itu. Sampai di situ imannya pada aku. Petrus bertunjuk, itu tandanya bahwa Tuhan ini kita tidak seperti itu. Kita maunya hari demi hari
tahun 2015-2016 sampai 2019 kita tambah pintar. Tidak tambah kita mundur, tapi kita tambah pintar, tambah peka, tambah tahu rencana Tuhan. Waktunya sudah kita jadi dewasa. Jangan kita seperti anak kecil lagi. Kalau tidak kita punya bodoh. Kalau nanti kita puasa, waktunya tidak tepat pada waktunya, kita tidak dimarah, lewati saja. Pasti apa? Kasih Tuhan punya rencana. Supaya saya berdoa sendiri. Amen. Jadi kita sadar bahwa apapun yang terjadi, perahu kehidupan kita ketika ada Tuhan pasti tenang. Begitu Tuhan masuk dan perahu, dia berkata, tenang teduhlah kamu, wahai lautan dan langit, dan seluruh cakrawala. Tuhan ingin hidup kita seperti itu. Mujizat itu terjadi ketika kita percaya Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam ayat selanjutnya, saudara, dalam Yeremia 29 ayat 11b. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi itulah janji Tuhan kepada kita. Ketika kita percaya bahwa jalan Tuhan itu melewati jalan salib. Semua manusia di muka bumi harus melewati jalan salib. Jadi saudara jangan takut merasa seorang diri. Jangan takut kalau kita tidak mampu. Ketika kita tidak mampu, Tuhan akan menuntut kita ke jalannya. Ketika kita merasa ketakutan, Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan merasa nyaman. Karena di dalam jalan salib itu ada kebenaran Tuhan dan jalan. Ketika kita melewati jalan salib, mungkin kita secara logika manusia kita tidak akan mampu. Tapi di dalam roh, jiwa kita tidak akan sakit. Jiwa kita akan damai. Dan kita melewati jalan salib, kita masuk ke padang rumput yang hijau. Itu tanda Tuhan sudah menanti kita. Sampai kapan titik sampai ke tempat rumput hijau? Itu hak saudara dengan Tuhan. Ketika iman saudara maju terus, pasti akan sampai di tempat dengan cepat. Tapi ketika imanmu tersendat, mulai ragu-ragu, tersendat mulai ada amarah, tersendat karena kamu mulai tidak percaya, tersendat karena kamu kecewa. Nah itu yang mengganggu. Biarlah kita lepaskan semua itu supaya kita melewati jalan salib itu. Lihat, tidak ada yang gandengan, satu-satu. Suami istri, satu sendiri. Pribadi, anak-anak, mantu, mertua, sendiri-sendiri. Mari kita lewati. Saya berkata, 2016, 2019, secara logika saya pribadi, saya tidak akan mampu. Saya bilang sama Tuhan, kok rasanya serem gitu Tuhan. Setiap kali saya mandang langit, rasanya tidak ada keselamatan manusia. Tapi saya harus bagaimana? Sedang saya nak ngelamun itu, sudah tahu Austin lucu saya yang kecil, 1 tahun setengah. Tiba-tiba tidak ada di samping saya. Berarti kan bumi hari ini tidak ada, belum datang tadi, 12 belum datang. Saya kaget, kemana anak ini? Saya tengok di mana-mana tidak ada. Saya takut, waduh kemana ini? Ternyata saya tahu ada di dapur. Tahu di dapur? Kenapa ada di dapur? Karena bumi tinggalnya di situ, tidur di situ. Kadang dia masak di situ. Jadi dia di situ diem. Itu asli. Kemudian saya bilang, no. Kayak gitu no. Tahu sudah, mata yang melorot. Cemburu. No ya. Gitu. Gitu. Dalam proses tanya apa dia bilang, aku tuh lihat bumi, kok tidak ada bumi di sini. Aku tuh tahu bumi di mana. Itu rohnya bilang gitu. Saya bilang no, why? No. Dia marah. Anak kecil. No. Saya bilang supaya dia tidak marah gitu. Jadi kompornya digebrak. No. Saya keras lagi. Jujur. Ya, tadi kan gini kan sakit saudara. Dia minta disebut. Udah,
dan doa. Ngoceh-ngoceh dia bilang, kalau sudah nggak ada buktinya nggak apa-apa, ngoceh-ngoceh. Terus sudah, saya diam lagi, saya maafkan lagi langit. Begitu saya kali melihat langit itu ngeri sudah. Aksi hilang lagi. Di mana? Ternyata sudah tahu. Pintu apartemen itu ada dua. Satunya lift menuju lift depan, yang itu samping, yang gelap itu, tempat sampah, tempat barang-barang. Jadi pintu lift besar itu di sana. Kalau kita bawa barang besar, kita taruh di belakang, itu belakang ke depan. Saya dengan mata kepala sendiri saya lihat, aslinya jenis-jenis kan, macam-macam, dia bilang, aku mau keluar. Itu kunci bisa dibuka, jeglek. Saya kaget dulu, hari ini masih kecil membuka pintu, cewate kamu. Dalam hatinya ketawa, hehehe, kuncinya dibaca-baca ini, hehehe. Saya bilang, Tuhan, kok jadi anak segini bisa buka pintu sendiri, bahaya. Dia bilang apa? Itulah namanya kemajuan. Jadi anak ini mau berkembang. Oswin mau berkembang, dia tidak mau begitu, enggak. Dia akan yang terbaru. Apa yang dia bisa dia belajar. Kenapa dia sampai bisa seperti itu? Karena dia dibuka, dia kan digendong, matanya dia masih terus. Kenapa saya tahu? Karena dia pasti mengingatku semua. Itu anak kecil, ada kemajuan demi kemajuan. Itu sudah, itu Austin yang kecil ada perkembangan. Apalagi kita yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, yang harusnya kita belajar satu demi satu dari masalah ini ke masalah ini, kita harus lolos. Kalau masalah ini belum lolos, tunggu waktunya kasih kita. Amin. Kita harus berjuang biar kita melewati jalan salib. Austin bisa melewati. Kenapa? Ada kepastian yang dia punya. Dan cara lebih lucu lagi, suatu ketika saya itu naruh dompet, terus dia dibuka, saya main terus, lama-lama kan buka, ada uang. Ya kalau uang 1.000 tidak apa-apa, uang 100 di situ kan takutnya disobek diperkes-perkes. Saya bilang no, tidak boleh gitu kan. Kenapa? Tidak akan karu. Akhirnya ya daripada ribet, gitu, tengah malam gitu, dia tak kasih. Bu, awasi loh bu, duitnya 100 segowo di bawah. Saya tahu, saya nggak mau minta tolong. Itu kan di atas ranjang, turun sendiri. Kamu wah. Saya tahu kemana. Itu depan. Pintunya dibuka-buka. Saya tahu kenapa kok kayak gitu. Karena kebiasaanku ini selalu kalau kita minta tolong berdoa apa, tak kasih uang di depan dia. Terus uangnya diteguk sama Bu ini dari ke Alfa. Jadi malam itu disuruh ke Alfa kita. Itu anak kecil saudara. Tahu dia tidak tahu jumlahnya uang, tapi yang jelas setiap itu uang. Itu kok tahu itu uang bukan kertas. Tak tukari kertas saudara. Orang yang sama besar marah kok dia. Tak tukari lainnya tidak mau. Mintanya uang tuh mau pergi ke apa? Wes nangis saudara. Saya bilang ini jam malam, tetap nangis. Akhirnya ini sudah begini, daripada itu kita keluar. Begitu keluar uangnya dikasih ke penjual itu. Kasih loh. Tidak tahu beli apa, saya beli uang. Itu anak kecil sih, ada perkembangan. Jadi baliklah kita belajar seperti Austin, mau menerima apa adanya dan mempelajari hari demi hari apa yang dilakukan oleh kita. Harus kita pelajari. Tuhan ingin supaya kita ada bagaimana, supaya jalan salib itu menjadi bagian kita dan kita menuju ke kebenaran kita. Itulah firman Tuhan. Mari kita akan masuk juga ujian juga. Katakan kepada Tuhan, umat cinta Tuhan, meskipun badai ada di tengah-tengah kita sudah, marilah kita belajar untuk mencintai Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini, kita buka hati kita. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan